Halo kelas, selamat datang kembali pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada sesi kita kali ini, kita akan membahas pengelolaan produk dan pengembangan produk baru. Dalam dunia pemasaran, produk itu adalah inti dari semua aktivitas. Tanpa produk, itu nggak akan ada yang bisa dijual, dipromosikan ataupun dipasarkan. Oleh karena itu, pengelolaan produk dan pengembangan produk itu merupakan elemen sangat penting dalam strategi pemasaran perusahaan. Pengelolaan produk mencakup seluruh siklus hidup produk, mulai dari tahap perkenalan hingga tahap penurunan. Tujuannya itu untuk memastikan produk tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan mampu bersaing di tengah dinamika persaingan yang terus berubah. Proses ini biasanya dimulai dari pengamatan tren pasar, analisis kebutuhan konsumen, serta evaluasi terhadap kinerja produk yang sudah ada. Salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan produk itu adalah memahami siklus produk hidup itu sendiri. Atau product life cycle. Dalam siklus ini, produk akan melewati 4 tahap utama, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda, sehingga strategi pemasaran yang diterapkan harus sesuai. Misalnya, pada tahap pengenalan, perusahaan perlu melakukan promosi besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Sementara pada tahap penurunan, strategi yang diambil bisa berupa diskon, reposisi produk, atau bahkan penghentian produksi. Di sisi lain, pengembangan produk baru sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan. Inovasi produk merupakan cara utama untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang dan juga menciptakan nilai tambah yang lebih. Pengembangan produk baru bisa berupa produk yang benar-benar inovatif atau perbaikan atau penyempurnaan dari produk yang udah ada. Proses pengembangan produk baru biasanya itu terdiri dari beberapa tahap. Penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan konsep, analisis bisnis, pengembangan produk, uji pasar, dan komersialisasi. Setiap tahap ini memerlukan pertimbangan yang matang, supaya produk yang diluncurkan bukan hanya menarik, tetapi juga layak secara finansial dan dapat diterima oleh pasar. Dalam implementasinya, perusahaan harus melibatkan berbagai pihak lintas fungsi, mulai dari tim riset, pengembangan, tim pemasaran, sampai tim produksi dan keuangan. Kolaborasi ini penting supaya produk yang dikembangkan itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi pasar dan mampu memberikan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Kesimpulannya, pengelolaan produk dan pengembangan produk baru ini tuh dua aktivitas strategis yang saling berkaitan dalam manajemen pemasaran. Tanpa pengelolaan produk yang baik, perusahaan bisa kehilangan relevansi di mata konsumen. Dan tanpa inovasi produk, perusahaan bisa tertinggal dari yang namanya kompetitor. Pasti yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Karena itu, setiap perusahaan harus terus memantau dan memahami tren konsumen dan berani berinovasi untuk menciptakan produk baru yang lebih unggul dan berkelanjutan lagi. Sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi. Semangat belajar!